Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa di materi permintaan, penawaran harga dan pasar. Di dalam kegiatan jual beli, setiap pembeli akan selalu menginginkan barang yang bermutu namun dengan harga yang murah. Keinginan pembeli ini bertolak belakang dengan keinginan penjual. Seorang penjual selalu berusaha menjual barang dagangannya dengan harga setinggi-tingginya agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Dari dua keinginan yang berbeda ini, apakah kesepakatan harga dapat tercapai? Keseimbangan permintaan dan penawaran dalam hal ini penting untuk diterapkan. Mari kita belajar sama-sama mengenai bagaimana berlaku permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang memengaruhi permintaan yaitu harga barang komplementer dan barang substitusi, jumlah pendapatan, perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat, jumlah dan karakteristik penduduk, perkiraan dan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, kondisi sosial dan ekonomi. Penawaran sendiri adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor yang memengaruhi penawaran yaitu ekspektasi dan harapan produsen, kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, harga barang dan jasa lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen tergantung pada tinggi rendahnya harga. Jika harga barang naik atau ceteris paribus, jumlah permintaan barang akan berkurang. Jika harga barang turun, jumlah permintaan akan naik. Macam-macam permintaan ada dilihat dari daya beli, yaitu ada permintaan efektif dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli, sedangkan permintaan absolut permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Kemudian permintaan dari jumlah permintaannya ada permintaan individu dan permintaan kelompok. Dilihat dari pendapatan permintaan ada permintaan konsumen, permintaan produsen, dan permintaan pemerintah, juga permintaan masyarakat luar negeri. Jumlah penawaran suatu barang juga tergantung pada harga barang atau ceteris paribus. Jika harga barang bertambah, jumlah penawaran bertambah. Sebaliknya, jika jumlah harga turun, jumlah penawaran berkurang. Hukum permintaan berbunyi jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat atau ceteris paribus. Kalian bisa perhatikan kurva permintaan pada layar. Tabel permintaan Dina terhadap apel selama 1 bulan. Kalian bisa lihat ketika harga 5.000, permintaan adalah 10 kilo. Ketika harga 1.000, permintaan adalah 50 kg. Jadi, ketika harga turun, maka permintaan akan bertambah. Hukum penawaran berbunyi jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin menurun atau ceteris paribus. Kalian bisa perhatikan kurva penawaran apel dari sebuah toko. Dari kurva di atas terlihat bahwa kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah.
Artinya apabila harga turun maka jumlah barang dan jasa yang diminta naik. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, artinya apabila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Harga keseimbangan atau yang dikenal dengan istilah harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga barang di pasar terbentuk melalui tawar-menawar antara calon pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual berusaha melakukan transaksi untuk dapat melaksanakan pertukaran. Dengan harga itulah penjual dan pembeli menilai suatu barang. Ukuran harga akan menentukan berapa barang yang akan diminta oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Dalam proses pembentukan harga ini jelas terlihat berlakunya hukum penawaran dan permintaan. Manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari selalu mengadakan interaksi atau saling berhubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya, terlebih dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, kalian selalu melihat adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Proses interaksi ini pun bisa terjadi secara langsung, yaitu adanya pertemuan fisik atau interaksi secara langsung. Bisa juga melalui interaksi tidak langsung, misalnya adalah media. Jika yang melakukan interaksi adalah produsen dan konsumen, maka tempat yang sering digunakan adalah pasar. Jika begitu, apa pengertian pasar? Pasar merupakan suatu tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan. Fungsi pasar yaitu merupakan sarana promosi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan jumlah persediaan, mengatur kegiatan produksi. Macam-macam pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, semua produk yang dijual terlihat identik, sehingga pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A atau B. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli, didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Biasanya pasar monopoli sendiri dikuasai oleh pemerintah untuk hajat hidup orang banyak. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah salah satu contoh pelaku pasar monopoli di Indonesia yang menjual produk berupa energi listrik. Pasar oligopoli merupakan pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pasar oligopoli, contohnya pasar smartphone adalah salah satu contoh pasar oligopoli karena didominasi oleh segelintir perusahaan. Pasar persaingan monoponik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya pasar sepeda motor di Indonesia. Di dalam perkembangannya, pasar sendiri tidak saja dapat dilakukan secara langsung, tetapi juga dilakukan secara tidak langsung. Hadirnya internet membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-commerce.
elektronik komersil. Data Menkominfo mencatat nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2014 mencapai sekitar 12 miliar dolar atau sekitar 150 triliun rupiah. Dalam e-commerce, perusahaan atau perorangan dapat menjual produknya kepada konsumen melalui internet lewat situs mereka sendiri. Ternyata Iptek dapat mengubah struktur pasar ya. Contohnya inovasi di bidang seperti perkembangan komputer pribadi di tahun 1980-an. Misalnya mengubah kondisi industri komputer yang dimonopoli perusahaan IBM. Demikian tadi materi kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.